Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya hanya akan membacakan satu berita, saya sertai dengan beberapa komentar. Berita tersebut terkait dengan surat utang, ya. Ditulis oleh Bloomberg Technos tanggal 9 April jam 12.25 siang. Judulnya, surat utang di banyak negara diobral, Sun terkena getah. Sun itu surat utang negara, jadi surat utang itu versi Indonesia, tapi dari judul ini nampaknya Bloomberg ingin memberi informasi di banyak negara pun surat utang diobral. Sun kena getahnya, kira-kira begitulah. Nah, ditulis, tekanan jual berlanjut di pasar surat utang RI sejurus dengan peningkatan tensi ketegangan perang dagang serta mendekatnya tenggat waktu pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat. Investor terus melepas surat utang negara, baik yang berdenominasi rupiah, simbolnya di pasar surat utang di bursa pasar modal itu INDOGB ya, maupun dolar Amerika Serikat. Maksudnya ini surat utang negara Indonesia yang berdenominasi dolar itu diberi kode INDON ya. Hingga tingkat imbal hasil melesat naik mencapai lebih dari 30 basis poin sampai siang ini. Jadi imbal hasil itu adalah, kalau bahasa populernya adalah bunga bersih. Kalau bunga kan ada di kuponnya, kalau imbal hasil ya terkait dengan harga dengan kupon tersebut. Nah, hubungannya terbalik ya, kalau harga Sunnya turun, par itu 100, kalau turun tuh ya, kalau di bawah par tuh bisa 99, 98 atau 99, berapa. Nah, maksudnya turun itu dari harga berapa menjadi berapa. Kalau harganya turun, imbal hasilnya itu naik. Ya, kira-kira begitu ya. Saya lanjut, mengacu data Bloomberg pada Rabu siang ini, yield Indon berarti yang berdenominasi dolar ya. Surat utang pemerintah RI itu yang tenor 20 tahun, itu sudah naik 33 basis poin, menyentuh level 6,122%. Jadi yieldnya 6,122% ya. Jangan lupa loh, ini dalam dolar ya, maksudnya surat utang dolar, surat utang pemerintah Indonesia yang berdenominasi dolar. Sedangkan tenor yang 30 tahun naik 30 basis poin menjadi 6,134%. Indon yang 10 tahun, Indon 10Y ya, kode ini kode yang ditulis oleh Bloomberg ini kode, juga naik imbal hasilnya sebesar 26 basis poin di 5,55%. Saya perlu kasih catatan ya, kenaikan dalam waktu singkat sehari dengan sekian basis poin ini termasuk jarang terjadi ya. Jadi ini benar-benar sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam satu hari. Kenaikan yield sekian basis poin puluhan, itu berarti harganya Sun Indonesia turun ya. Adapun tenor pendek 2 tahun ya, masih yang Indon tadi, itu naik lebih sedikit imbal hasilnya. Ya wajar ya, karena dia 2 tahun. Naiknya hanya 6,6 basis poin menjadi 4,533%. Tapi bagaimanapun semuanya ini termasuk yield yang tinggi. Kalau dibaca terbalik, Sunnya turun harganya ya. Nah, diinformasikan oleh Bloomberg juga untuk Sun dalam denominasi rupiah, kenaikan yield di mana INDOGB 10Y, itu kodenya ya, naik 9,5 basis poin, menyentuh 7,174%. Seperti ditunjukkan data OTC Bloomberg. Tenor 5 tahun, 5Y juga naik 6,8 basis poin, serta tenor 2Y naik 4,5 basis poin. Ini tadi saya kebetulan, ini berita kan ditulis siang, tadi saya nonton sampai penutupan ya, ini memang kisaran ini ya, masih sempat meningkat juga yield ini, tapi ya di kisaran ini masih naik turun selama beberapa jam. Lanjut. Terpantau beberapa tenor Sun rupiah turun imbal hasilnya. Ini menarik ya, tapi beberapa tenor Sun itu turun imbal hasilnya. Tenor 15 tahun terpangkas 3,6 basis poin, 20 tahun terpangkas 1,2 basis poin. Tapi tadi saya lihat pasar ini masih dinamis, ini kan turun beritanya siang ya, siang hari Rabu ya, hari ini tadi, sementara tadi saya lihat sampai penutupan ya bolak-balik begitu. Nah, saya kasih catatan sedikit, lihat yang berdenominasi dolar itu mengalami kenaikan yield atau penurunan harga Sun yang cukup signifikan, tapi yang rupiah hanya sedikit pergerakannya. Nah, saya baca lanjut.
Lonjakan tingkat imbal hasil surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah RI itu tidak bisa dilepaskan dari sentimen pasar global. Ini lebih menunjuk kepada surat utang negara Indonesia yang berdenominasi dolar ya, yang makin memburuk jelas makin dekatnya tenggat waktu pemberlakuan tarif resiprokal Presiden Donald Trump pada 9 April waktu Amerika Serikat. Jadi mepet ya. Ketegangan pasar yang juga tengah menanti rilis data inflasi Amerika pada Kamis nanti mendorong sikap defensif pemodal yang semula banyak memburu US Treasury, surat utang Amerika Serikat sebagai safe haven. Jadi itu termasuk yang diburu ketika kemarin bursa saham sempat ambruk di awal-awal tanggal 3, tanggal 4 ya. Ini banyak diburu sih, dipindah gitu loh dananya ke US Treasury, itu sunnya Amerika ya. Tetapi kini, berarti ketika berita ini diturunkan tanggal 9, ya kejadiannya 8 dan 9, itu situasi berbalik. Investor rame-rame melepas treasury, hingga yieldnya naik tajam. Jadi kebalikan, baru beberapa hari sudah berubah lagi. Imbal hasil UST 10Y ini adalah US Treasury 10 tahun, naik 24,3 basis poin. Jadi mirip kan, tadi yang Indon tadi naik sampai 30, 20, hampir sama kan. Menyentuh 4,427%. Nah, disusul yang tenor 20 dan 30 naik hingga 30 basis poin. Ini sekaligus buat para pemirsa, memang dalam konteks Sun Indonesia yang berdenominasi dolar ya terhubung banget ya dengan sunnya Amerika ini, baik itu harga maupun dalam artian yield. Jadi kalau harga itu naik turun, kalau naik berarti yieldnya turun, kalau harganya turun yieldnya naik, itu sama ya, satu mata uang dengan dua keping. Nah ini terhubung, ini bukan hanya tentang tarif atau mata uang, ini tentang aliran modal, geopolitik, dan keberlanjutan fiskal yang bertabrakan secara langsung. 3 hal langkah ini menandakan krisis kepercayaan yang lebih dalam. Obligasi pemerintah yang tadinya merupakan tempat berlindung paling aman di dunia, ya tadi disebut safe haven, kini berada di bawah tekanan karena kekhawatiran fiskal Amerika Serikat dan risiko dumping asing sebagai balasan atas tarif, kata Charu Chanana, Chief Investment Strategist di Saxo Market, dilansir oleh Bloomberg News. Lonjakan yield UST, US Treasury ya maksudnya, mempersempit selisih imbal hasil dengan Sun sehingga menjadi tinggal 270 basis poin saat ini. Padahal baru beberapa hari sebelumnya spread melebar menjadi 306 basis poin. Hati-hati ya, dalam konteks ini berarti kita juga Sun kita baik yang dolar, denominasi dolar maupun yang rupiah ini akan terimbas dengan volatilitas pasar utang Amerika ini ya, dan otomatis juga pasar surat utang negara-negara lainnya. Bukan hanya surat utang RI saja yang dilepas oleh para pemodal. Nah, benar kan? Bloomberg melaporkan surat utang pemerintah negara lain juga diobrol rame-rame oleh para investor. Saya ulangi ya, kalau dia harganya turun, jadinya naik kan. Obligasi pemerintah Jepang, JGB misalnya, tenor 10 tahun juga naik 10 basis poin. Tenor 40 tahun juga sudah naik 32 basis poin. Ke level tertinggi sejak pertama kali diterbitkan di pasar. Ini obligasi pemerintah Jepang loh. Nah, yield surat utang pemerintah di Korea Selatan, Malaysia, India, Singapura, juga Filipina, serta Australia juga mengalami nasib yang sama. Ini merupakan obral besar-besaran obligasi pemerintah. Seperti memahat es di tengah kebakaran hutan. Apapun yang tampak bagus dalam sedetik ini langsung hilang, kata Calvin Yo, fund manager di Blue Edge Advisors yang berbasis di Singapura. Menyangatkan ya, dramatis nih perkataannya. Jadi sebentar bagus, sebentar buruk, sebentar naik, sebentar turun. Ini fenomena beberapa hari ini ya, seminggu ini. Nah, sub berikutnya judulnya rupiah terlemah sepanjang sejarah. Tekanan harga surat utang berlangsung ketika rupiah juga mengalami tekanan besar. Jadi Bloomberg ini untuk tulisan kali ini tidak bicara tentang bursa ya, tidak tarif, tidak bursa saham, tapi ini adalah pasar surat utang dan nilai tukar rupiah, berarti pasar uang. Jadi ini menarik nih, beberapa hal ini saling berhubungan nih. Bloomberg menurut saya mengerjakan PR-nya dengan memberi informasi kepada kita. Nah, mengacu data Bloomberg, rupiah spot menyentuh level 16.957 pada pukul 10.36 WIB tadi ya. Jadi sampai ditutup tadi juga di kisaran 16.850. Jadi fluktuasi dinilai itu dibanding posisi sebelumnya.
Dan ini menempatkan di level terlemah dalam sejarah yang tercatat sejauh ini. Jadi melampaui level terlemah era krisis moneter tahun 1998 silam. Sementara di pasar offshore artinya yang spot itu dalam negeri. Nah yang offshore ini yang terutama non-deliverable forward. Jadi itu pasar hedging ya, pasar untuk melakukan lindung nilai. Jadi tidak spot. Jadi berjanji untuk membeli nilai kurs sebulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang. Nah, tapi itu jadi indikasi kan bahwa ekspektasi sebulan mendatang itu seperti apa dengan transaksi NDF di offshore. Indonesia juga melakukan offshore BI dengan lelang. Tadi saya lihat offshore 1 bulan juga di 16.900 berapa tadi? 16.990 kalau saya tidak salah. Nah, intinya tetap di kisaran 17.000. Tekanan dan volatilitas pasar diperkirakan masih akan berlanjut. Kami meragukan negara-negara di Asia bisa memperoleh kesepakatan cepat dengan Trump. Nah, kembali ke topik awalnya kan, ke sebab musabab dari ke volatilitasan, ke ketidakpastian di pasar surat utang, di pasar saham, di nilai kurs mata uang ya. Ini asal usulnya terkait dengan tarifnya Trump. Nah, menurut laporan Bloomberg ini mengutip salah seorang makro strategis di TD Securities Singapura, Alex Lowe, ini tidak gampang. Jadi akan sulit, tidak cepatlah kesepakatannya. Pemerintahan Trump ini benar-benar percaya pada tarif, menurut si Alex Lowe ini. Demikian ya, saya bacakan berita ini dengan maksud kita semua jangan hanya fokus pada soal perang dagangnya, tarif berbalas tarif atau tarif dinegosiasi, lalu kita juga mungkin pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi tarif tersebut, misalnya dengan beberapa kebijakan yang mencoba mendorong industri domestik diregulasi, dikurangi biaya-biaya yang menekan mereka sehingga masih bisa ekspor. Itu satu hal, perang dagang atau perang tarif, tapi sudah dalam seminggu ini dampaknya terhadap bursa efek itu kelihatan sekali. Indeks harga saham di seluruh dunia, termasuk di Amerika sendiri, mengalami zona merah ya. Sesekali hijau kembali ke merah. IHSG malah sempat di-halt, ya, dihentikan sementara karena drop sampai 9% kemarin. Kemudian tadi ternyata sepanjang hari juga turun meskipun tipis ya, tapi tidak rebound gitu loh, kira-kira begitu. Nah, di banyak negara juga terjadi hal yang sama. Nah, kemudian tadi kita sudah membaca berita ini, surat utang. Nah, ini yang lebih penting nih buat Indonesia sebenarnya dibandingkan, bukan lebih penting ya. Dalam konteks pengelolaan negara akan lebih langsung sifatnya. Karena kalau surat utang negara kita yieldnya tinggi, harganya murah, ya itu hanya di pasar sekunder. Tapi ketika pemerintah akan mengeluarkan, dan harus mengeluarkan karena kita kebutuhan untuk membiayai APBN, dan juga untuk membayar utang yang jatuh tempo, maka yang dikeluarkan pemerintah juga ikut tertekan ya. Itu satu hal, ya, bisa lebih tinggi, menjualnya juga belum tentu gampang laku, maksudnya orang utangnya nggak gampang. Dan yang lebih penting, bank-bank di Indonesia banyak pegang ya kan? Kemudian dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan juga pegang Nah, dalam hal ini meskipun bentuknya syariah, dana haji juga pegang SBN syariah. Artinya ini terhubung, kalau misalnya nilai surat utang itu turun, maka portofolio di lembaga-lembaga tadi, bank maupun lembaga pensiun atau tadi BPJS, itu juga neracanya bisa mengalami kesulitan ya, kalau perubahannya signifikan. Jadi gampangannya begini, aset perbankan bisa jadi turun, aset BPJS bisa jadi turun gitu loh. Ya, itu yang harus dihati-hati. Nah, begitu juga pemerintah tidak mudah mencari utang, kan jadi masalah lagi. Apakah Bank Indonesia mampu membackup ini semua? Ya, kalau sejauh kemarin-kemarin Bank Indonesia cukup sinergis ya dengan pemerintah untuk menjaga volatilitas surat utang, tetapi dengan gebrakan-gebrakan dunia yang bukan gebrakan ya, ketidakpastian yang melanda dunia ini, apakah Bank Indonesia masih cukup kuat bersama-sama pemerintah? Mudah-mudahan sih masih kuat ya. Artinya kita harus paham bahwa ini tidak hanya soal mencaci maki Trump, ya terlepas memang Trump agak gila sedikit ya, atau gila banyak, tetapi ini urusannya terkait dengan surat utang kita dan juga nilai kurs rupiah. Sejauh sampai pagi tadi, Bank Indonesia melakukan lelang Domestic Non-Deliverable Forward, DNDF, itu sudah menaruh di kisaran 17.900
1 bulan ke depan dan lebih sedikit di atas 17.000 ke 3 bulan yang akan datang. Artinya Bank Indonesia juga mematok 17.000 juga sebagai patokan, tidak berharap menuju ke 16,5 misalnya. Nah, ini kan akan memiliki dampak yang perlu diperhatikan untuk seluruh perekonomian. Mudah-mudahan ekonomi kita tidak terlampau memburuk dan pemerintah sigap, Bank Indonesia sigap, begitu juga dengan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan dijalankan secara konsisten agar sekurang-kurangnya masyarakat luas, rakyat tidak ikut menderita akibat ketidakpastian yang sedang meningkat ini.